Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita reading lagi bersama aku Mela. Kali ini kita bertemakan tentang suatu kebenaran yang akhirnya akan terlihat nyata oleh kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Leo, fokuskan ke kartu ini. Kita akan lihat di sini kebenaran apa yang akan terlihat nyata oleh kamu. Kebenaran apa yang akan terlihat nyata oleh kamu. Rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di pembacaan ini. Oke. Di sini ada oracle card. Ya, Leo. Di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga ke depan saat kita reading bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke. Kita akan lihat di sini. Buat Leo. Oke, Leo. Nah, di sini kita berceritakan tentang kebenaran. Kebenaran itu bisa saja tentang diri kamu, tentang dia orang yang kau fokuskan, apakah itu tentang pekerjaannya kamu, dan tentang percintaannya kamu. Nah, kalau kita lihat di sini, di bottomnya kamu, kebenaran apa yang akan terlihat di sini? Di sini ada oracle card, ya. Di sini terlihat kamu mencari pembenaran ataupun mencari jawaban dari apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kamu. Apakah itu ada masalah dari percintaannya kamu? Apakah kamu merasa suatu hubungan itu ada yang dirahasiakan oleh dia, ya? Atau di sini kamu pengen mencari tahu, apakah dia benar-benar mencintai kamu? Apakah dia serius dengan kamu? Apakah dia ingin berkomitmen dengan kamu? Di sinilah kamu mencari kebenaran itu. Ya, ada rasa di mana mungkin yang sangat mengganjal dalam hati kamu saat ini, sehingga kamu mencari ya mungkin dari nonton tarot ya, atau mungkin mencari sebuah, kebenaran itu dari kepo-kepoin, sosial media dia, bagi kamu yang lagi saat ini TTM-an ataupun lagi lost contact dengan dia ya. Karena di sini ada sesuatu yang ingin kamu ketahui tentang seseorang. Apakah itu orang yang kamu fokuskan? Apa gitu kamu pengen mengetahui tentang pekerjaannya kamu atau bisnisnya kamu saat ini ya? Nah, itu terlihat di sini yang ada dalam pikiran kamu dan dalam keinginan kamu di sini ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apa itu? Kebenaran apa yang akan terungkap di sini? Di sini ada sensitivity. Kebenaran yang mungkin akan terlihat nyata oleh kamu, di mana you are becoming more sensitive. Kamu akan menjadi lebih sensitif saat ini dan kamu membutuhkan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Nah, ini terjadi di mana kamu menginginkan hidup kamu saat ini yang mungkin penuh dengan masalah atau mungkin kamu punya problem dari segi pekerjaannya kamu atau dari segi percintaannya kamu dan saat ini kamu pengen merubah semuanya menjadi hal yang lebih baik lagi gitu. Di mana mungkin ada suatu masalah yang tidak pernah ada jalan keluar atau dia yang tidak pernah ada komitmen dengan kamu atau di sini, kamu merasa dia itu seseorang yang tidak bisa membuat kamu bahagia, ya di sinilah kamu ingin mengalami perubahan. Bisa saja di sini kamu ingin menarik diri dari dia, atau kamu di sini pengen mencari, apa ya, kondisi yang aman buat diri kamu sendiri gitu ya. Karena gini, kalau seandainya nih ada kondisi kamu yang hanya dimanfaatkan, nah di situ kamu berpikir, jika ini terjadi terus-menerus, nah apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku dapatkan? Justru bukan kebahagiaan ya.
Yang aku dapatkan justru yaitu, kesedihan, kekecewaan. Oke? Di sinilah kamu merasakan bahwa sudah mulai berpikir ataupun kamu merasakan bahwa kehadiran dia dalam hidup kamu itu ya sangat membuat kamu terbebani gitu ya. Nah, kata selanjutnya apalagi di sini yang terlihat, kebenaran yang akan terlihat nyata, you are the right path. Nah, di sini sebenarnya kamu ya berada di jalan yang benar gitu loh. Jadi apa yang kamu pikirkan saat ini, apa yang kamu inginkan saat ini, ataupun apa yang ingin kamu lakukan saat ini, itu sebenarnya sudah benar. Nah, tapi ya kamu ingat, apakah kamu bisa lihat hubungan itu apakah bisa dipertahankan, apakah hubungan itu bisa diperbaiki, atau tidak bisa ya kamu bisa dikatakan, "Ya udah aku pengen mencari jalan lain. Aku pengen mencari keamanan atau kenyamanan atau kebahagiaan." Gitu. Bisa saja di sini akhirnya kamu menarik diri dari dia, karena kamu merasa, "Aku harus fokus dengan diri aku sendiri. Aku harus fokus dengan keluarga aku." Ya, karena di sini, your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Jadi di sini hidup kamu itu sebenarnya lebih bermanfaat jika kamu gunakan untuk, keluarga gitu loh. Jadi jangan kamu pikirkan hal-hal yang mungkin memberatkan hati kamu, hanya dengan seseorang yang mungkin menjadi benalu dalam hidup kamu, ya udah kamu buang gitu. Tetapi kalau di sana dia punya perubahan ataupun dia punya keinginan untuk bisa membahagiakan kamu, nah itu pantas kamu perjuangkan. Tapi jika tidak, buat apa kamu pikirkan dia gitu, ya. Itu yang harus kamu pikirkan karena di sini keluarga kamu sangat membutuhkan kamu. Jadi ya jangan kamu terlalu terbawa emosi karena ada masalah seseorang yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, ataupun di sini kamu selalu menunggu dia untuk berkomitmen tapi tidak pernah ada, gitu ya. Itu yang terjadi di sini. Oke, dan selanjutnya, ya mungkin lebih baik kamu, fokus ke keluarga atau ke diri kamu sendiri. Karena apa? Karena itu seandainya kamu pertahankan dengan seseorang yang mungkin menjadi beban bagi kamu, nah itu akan selamanya menjadi beban bagi kamu ya. Kamu tidak akan pernah merasa ada perubahan. Justru mungkin, sering dikecewakan atau disakiti kamu di sini. Ya, akhirnya kamu pengen merubah semua kondisi saat ini, oke? Di sinilah kamu mencari kebenarannya, ada kartu oracle ya, oracle card, di mana kamu mencari energi jawaban dari apa yang terjadi saat ini, gitu. Semoga apa yang kamu, dapatkan bisa membuat kamu menjadi lebih, sadar gitu loh, ya, dengan apa yang harus kamu lakukan. Oke, Leo. Selanjutnya, di sini ada strength, ya. Everything you experience in your life has made you strong and courageous. Di sini sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu ataupun masalah yang kamu hadapi saat ini, sebenarnya itu adalah suatu hal yang membuat kamu menjadi seorang yang lebih kuat. Seseorang yang mungkin lebih merasakan bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Hidup itu harus bisa lebih ya dimanfaatkan. Gitu. Itu gambaran di sini. Jadi jangan kamu beranggapan, "Wah, kenapa ya aku kok terlalu sering terjadi masalah? Kenapa aku selalu ada orang-orang yang mungkin tidak jujur ataupun tidak tulus sama aku?" Nah, sebenarnya itu sih jangan dijadikan suatu patokan untuk kamu menyesali ya. Jadikan itu adalah sebuah kekuatan bagi kamu untuk bisa mencari seseorang yang mungkin lebih baik dari dia, gitu. Dan itu juga bisa dikatakan pembelajaran buat kamu. Ya, proses pendewasaan diri kamu lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena jika tidak ada masalah dalam hidup ini, kita tidak akan tahu artinya sedih, artinya sakit, artinya bahagia itu nggak tahu. Dan kita mungkin tidak akan pernah memperjuangkan sesuatu. Nah, di situ sebenarnya hikmah dari semua masalah yang ada. Oke? Leo. Dan selanjutnya, di sini ada protected. Di sini sebenarnya kamu, selalu dilindungi ya. You are safe and support while you change your career. Di sini sebenarnya kamu selalu dilindungi dalam hal apapun. Tergantung kamu sendiri yang menyadari apakah kamu selama ini, diberikan keajaiban, apakah kesempatan-kesempatan dan peluang itu ada buat kamu. Sebenarnya di situ kamu bisa lihat, itu artinya ya kamu itu masih dilindungi. Dalam kehidupan kamu itu masih dilindungi. Artinya itu ya, setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Itu sebenarnya yang harus kita ambil positifnya, oke? Jadi jangan kamu beranggapan bahwa hidup kamu itu tidak pernah beruntung. Sebenarnya itu adalah suatu, tombak buat kamu untuk bisa meraih yang kamu inginkan.
ataupun, sesuatu yang bisa membuat kamu menjadi seorang bisa memperjuangkan gitu, apa yang kamu impikan. Karena sesuatu itu harus kita perjuangkan, bukan kita pikirkan gitu loh. Kalau kita pikirkan tanpa perjuangan, ya juga tidak akan ada hasilnya ya, seperti itu. Baik itu dalam hal pekerjaannya kamu, ataupun dalam hal percintaannya kamu. Kalau memang seseorang itu tidak ada komitmen, ya buat apa kamu pertahankan? Lebih baik kamu fokus dengan keluarga kamu, dan kamu fokus dengan kehidupan kamu ke depan. Ya mudah-mudahan gitu ya, ke depan nanti ya akan ada seseorang yang lebih baik dari dia yang akan datang kepada kamu. Gitu, oke? Buat, Leo. Nah, kita di sini akan ada kartu, pesan ya buat kamu. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu, maksudnya itu ya bisa kamu hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar maksudnya. Dan jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case ya kamu ya. Oke baik, kita akan lihat di sini pesan buat kamu. Apa yang akan terlihat di sini? Tuh ya, tadi sudah kita jelaskan kebenaran-kebenaran yang akhirnya akan terlihat oleh kamu ya. Sebenarnya itu semua kebenaran itu baik ya. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Tergantung kita melakukannya seperti apa nantinya gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Nah, ada pengertian. Aku melihat versi terbaik darimu, dan juga yang terburuk darimu, dan aku memilih keduanya. Pengertian. Nah, bisa saja. Sebenarnya ini pesan buat kamu. Harusnya kamu bisa tahu ya. Dalam satu hubungan itu, yang dibutuhkan itu adalah pengertian. Jika kamu sudah bisa menerima dia, kekurangannya dia, dan dia juga seperti itu terhadap kamu, saling pengertian, ya, saling memberi dan saling menerima kekurangan masing-masing. Nah, itu akan bisa langgeng gitu loh, akan bisa bahagia kamunya. Tapi jika tidak ada saling pengertian satu sama lain, ya itu artinya hubungan yang mungkin tidak pernah bisa dipertahankan, oke? Nah, itu kartu pertama, pesan buat kamu ya, Leo. Nah, kita akan lihat di sini lagi. Aku egois, tidak sabaran, merasa sedikit tidak aman. Aku membuat kesalahan. Aku lepas kendali dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi jika kamu tidak bisa menghadapiku di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk mendapatkanku di saat terbaikku. Nah, ini pesan sangat penting sekali. Sebenarnya ego itu ya harus bisa kita gunakan juga untuk apa? Untuk kebaikan. Kenapa? Saat kita bertemu dengan seseorang yang mungkin, eee, tidak ada memberikan rasa aman ya, dan mungkin di situ ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan gitu ya, dan di situ juga ada terjadi sesuatu yang terburuk mungkin sekalipun gitu. Nah, saat kamu terpuruk pun, kalau dia tidak ada pengertian, tidak ada satu, rasa ingin memiliki kamu atau apa, nah, itu juga tidak perlu dipertahankan seseorang itu ya. Nah, ternyata gini ya, dia tidak pernah melihat kamu, ya membutuhkan kamu gitu loh. Karena gini ya, tapi jika kamu tidak bisa menghadapiku di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk mendapatkanku. Istinya mungkin saat kamu, terpuruk pun, mungkin dia pergi dari kamu. Dan di sini dianggap ya, bahwa dia itu menginginkan kamu karena ada keinginan. Apakah keinginan hanya memanfaatkan kamu? Mungkin saat kamu berada ataupun saat kamu kaya. Mungkin dia suka nih, dekat dengan kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu. Justru kamu terpuruk pun, dia malah lari dari kamu. Nah, itu bisa dikatakan ego juga yang terbaca ya, oke. Nah, di sini ada kata jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Nah, inilah ya dimana kamu menyadari saat kamu sudah melepaskan dia, saat kamu sudah menarik diri dari dia, mungkin orang yang tidak pernah ada kejelasan. Dan disitulah kamu baru menyadari jodoh itu sebenarnya cerminan kita. Orang yang mirror dengan kita, orang yang sama dengan kita. Walaupun nantinya kita ada perbedaan, tapi dia bisa saling pengertian sama kita. Dan dia merasakan bahwa, wah, ternyata perbedaan itu sangat indah ya, gitu.
Jadi, di sini kamu harus, tahu jodoh itu sebenarnya cerminan kita. Orang yang baik ya jodohnya orang baik juga, walaupun dulunya, kamu punya masa lalu yang kelam dan dia juga punya masa lalu yang kelam dan akhirnya kamu bersatu dan itu akhirnya artinya ya sama-sama ya, sama-sama jadi orang baik gitu ya. Nah, di situ. Oke. Ya jodoh itu adalah cerminan kita sebenarnya. Ya kalau kita baik, ya otomatis jodoh kita orang baik. Tapi kalau kita tidak baik, ya otomatis jodoh kita juga tidak akan baik. Jadi ya cobalah selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya, agar kita juga mendapatkan yang terbaik, oke? Nah, di sini ada kata kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Jadi ya, hidup itu sebenarnya harus disyukuri. Apapun itu yang terjadi, dengan kamu, harus selalu disyukuri. Karena apa? Eee, Hidup itu adalah ya pilihan kita, harus kita terus jalani gitu loh. Tidak bisa stuck, saat kita punya masalah ya kita down gitu ya, kita kepikiran. Kita jadi males-malesan. Nah, itu juga nggak baik ya. Maksudnya itu ya jadikanlah kegagalan itu adalah suatu acuan buat kamu untuk menjadi orang yang, apa ya, berhasil, sukses gitu loh, ya. Jangan kamu jadikan sebagai, bumerang buat kamu, oke. Nah, di sini ada kata melepaskan, ini udah 4, ada kata melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Nah, ini yang benar-benar harus bisa kamu pikirkan, melepaskan seseorang yang mungkin tidak bisa membuat kamu bahagia, ya. Karena hidup kita itu butuh kebahagiaan, pasti butuh kebahagiaan. Walaupun banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi selagi kita masih bisa berusaha, ya, melihat bahwa apakah itu suatu kebaikan apa tidak. Nah, itu yang harus kamu pikirkan, oke? Nah, di sini kartu melepaskan, udah. Dan kartu terakhir ada kekuatan di sini, ya. Tidak ada yang berkata, kamu tidak boleh menangis, terluka, dan kecewa. Kekecewaan, luka, dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Benar apa benar? Ini otomatis. Kadang-kala saat kita punya masalah, kita harus bisa ungkapkan. Ya, kalau kamu bisa menangis, ya menangislah sekuatnya. Ya, kenapa? Itu akan bisa melepaskan energi negatif dalam tubuh kita. Ya, kalau misalnya kita tidak ada di tempat curhat, aku punya masalah seperti ini, seperti itu. Aku tidak punya tempat curhat. Ya kamu boleh menangis, menangis di kamar sendirian. Nah, itu bisa saja itu akan menyembuhkan kamu gitu loh. Itu adalah suatu, hal yang apa ya, salah satu healing kamu, cara healing kamu gitu ya. Itu bisa, oke. Jadi kekuatan itu muncul saat kita sudah melepaskan semua energi-energi negatif dalam diri kita. Dan kita mengetahui bahwa kalau itu ya tidak pantas, ya udah kita buang, ambil positifnya, oke? Buat Leo, itu yang terlihat di sini. Nah, kita akan lihat di sini dari kata tarot ya. Apalagi yang akan terbaca di sini buat Leo? Apalagi yang akan terbaca di sini? Oh, banyak sekali. Kita tutup dulu ya. Apalagi yang akan terbaca di sini? Apalagi yang akan kebaca di sini? Dua lagi kartunya. Oke. Ada The Fool. Ada Gemini. Kelihatan. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada The Magician. Dan ada di Impress. Dan ada Pentacles. Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Saat ini buat Leo, maaf, bergoyang.
Nah, di sini ada kartu The Fool, di mana kamu oke, kalau nggak kelihatan, kita akan coba di sini. Ada kartu The Fool, ini adalah suatu gambaran di mana bahwa, eee, ada sesuatu hidup fase baru yang akan kamu lalui saat ini ataupun ke depan. Kenapa? Ya mungkin dari perubahan kamu yang kamu rasakan itu, akhirnya kamu sadar bahwa semua itu harus berubah gitu ya. Nah itu, harus kamu rasakan perubahan itu, oke? Dan di sini ada kartu Four of Swords. Four of Swords itu menggambarkan ya, dengan banyaknya masalah yang kamu hadapi, kadangkala kamu merasakan ada pasrah gitu loh. Pasrah dengan kondisi yang saat ini kamu terima. Secara kamu sadar bahwa Tuhan akan selalu menyertai kamu, bahwa Tuhan akan selalu ada buat kamu. Ya, di sini akan terlihat kebenaran bahwa kamu itu sebenarnya ya akan merasakan suatu kebahagiaan nantinya jika kamu sudah membuang energi-energi negatif dalam diri kamu. Ataupun sudah melupakan seseorang yang mungkin menjadi eh, benalu buat kamu gitu ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada kartu Two of Wands. Karena di sini kamu merasakan adanya aku harus bisa sukses walaupun aku sendiri. Aku harus bisa bangkit, aku harus bisa maju. Karena di sini aku sudah memulai fase baru dalam hidup aku. Walaupun aku bisa hidup tanpa dia dan aku harus bisa tunjukkan kepada seseorang, pada orang lain ataupun kepada dunia bahwa aku bisa sukses di sini. Oke. Ada Two of Wands, ini adalah kesuksesan yang akan kamu raih. Kesuksesan yang kamu raih ini dikarenakan ada kegagalan di masa lalu, ya, yang kamu jadikan sebagai pelajaran gitu loh. Ini yang terlihat di sini. Jadi masa lalu kamu itu sangat membuat effort bagi kamu ya, atau membuat support yang menjadikan support bagi kamu ya di sini. Dan di sini ada kartu The Magician. The Magician itu adalah keajaiban dan akhirnya kamu akan mendapatkan keajaiban. Inilah kebenaran yang akan kamu uh, lihat nantinya di mana keajaiban Tuhan akan bisa menyertai kamu, Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu impikan selama ini. Gitu ya. Jadi ada yang terbayarkan di sini. Dari kesedihan kamu, dari penderitaan kamu, semua terbayarkan di sini. Oke. Dan di sini ada di impress. Kamu terlihat seseorang yang kuat, orang yang mempunyai power gitu ya. Orang yang bisa melakukan semuanya sendiri. Walaupun di sini kamu mempunyai keluarga, walaupun kamu mempunyai tanggungan, tapi kamu bisa sendiri gitu loh. Dan kamu bahagia di sini. Oke, itu kebenaran yang akan terlihat nyata di sini. Jika kamu sudah bisa melepaskan uh, seseorang yang mungkin yang membuat kamu sedih ataupun kecewa ya. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Akan banyak pilihan-pilihan di sini buat kamu ya. Di mana kesabaran kamu dalam memilih sesuatu ataupun dalam menjalankan sesuatu itu akan mendapatkan hasilnya. Hasil yang lebih lebih baik dari ya kehidupan kamu sebelumnya. Oke, itu yang terbaca di sini buat Leo. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, syukurilah. Ya, dan jika kamu juga harus tahu nih, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Nah, jadi boleh kecewa, boleh sedih, tapi jangan lama-lama, ya. Karena itu akan memperburuk keadaan diri kamu sendiri gitu loh. Dan kamu tidak akan mengalami perubahan sama sekali nantinya. Jadi ya udahlah, sedih itu boleh. Jadi udah, kamu harus maju, kamu harus jalan, lanjutkan perjalanan kamu. Karena perjalanan di depan itu masih panjang buat kamu. Masih banyak kesempatan-kesempatan buat kamu. Oke, boleh ya, sampai ketemu lagi. Dadah.